Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairun Nizam dengan NIM E0131231029, mahasiswa Prodi Kearsipan. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Tata Naskah Dinas yang diberikan oleh Bapak Silverius Teiseran SSTP MAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang disposisi dan telaahan staf yang telah dibuat sebelumnya menurut Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas. Yang pertama, disposisi. Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2023, disposisi adalah petunjuk tertulis dari pejabat yang berwenang kepada bawahan untuk menindaklanjuti suatu naskah dinas. Lembar disposisi sendiri merupakan naskah dinas khusus yang memuat petunjuk tersebut dan berfungsi untuk mempercepat penyampaian tujuan surat serta sebagai tanda petunjuk pada bagian akhir naskah dinas yang ditujukan kepada unit kerja, baik di lingkungan internal maupun pihak eksternal. Posisi dalam tata naskah dinas. Disposisi merupakan bagian dari sistem pengelolaan surat masuk tindak lanjut administrasi. Biasanya melekat pada lembar disposisi atau aplikasi persuratan elektronik. Pejabat yang berwenang. Disposisi dibuat oleh kepala daerah, sekretaris daerah atau pejabat struktural setingkat kepala perangkat daerah yang menerima surat masuk. Tindak lanjut disposisi dilakukan oleh pejabat atau ASN yang ditunjuk dalam disposisi. Baik, selanjutnya telaahan staf. Telaahan staf adalah naskah dinas berupa pendapat atau saran staf pelaksana kepada pimpinan mengenai suatu masalah atau kebijakan disertai analisis dan alternatif solusi. Atau dengan kata lain, sebuah analisis atau gagasan yang disusun oleh staf untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan atau masukan terkait isu atau kebijakan tertentu. Posisi dalam tata naskah dinas, termasuk naskah dinas korespondensi internal yang digunakan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur disposisi surat. Pertama, penerimaan surat masuk. Di sini, kelompok kami mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dan diterima oleh pihak sekolah sebagai dokumen awal yang perlu diproses lebih lanjut. Seterusnya, pencatatan surat. Surat yang diterima akan dicatat dalam buku agenda atau daftar surat masuk. Hal ini bertujuan agar surat terdokumentasi secara resmi dan memudahkan pelacakan apabila diperlukan di kemudian hari. Seterusnya, pembuatan lembar disposisi. Petugas tata usaha menyusun lembar disposisi yang memuat informasi penting seperti nomor dan tanggal surat, tanggal diterima, sifat surat, misalnya segera, sangat segera, atau rahasia. Perihal atau pokok isi surat. Kemudian, pemberian instruksi oleh pimpinan kepala sekolah mempelajari isi surat. Memberikan arahan atau disposisi kepada pihak yang dianggap berwenang menindaklanjuti. Misalnya, kepala sekolah menuliskan catatan segera ditindaklanjuti sesuai arahan surat edaran Mendikbud dan mengarahkan surat kepada sekretaris sekolah. Setelah itu, distribusi disposisi. Lembar disposisi yang sudah ditandatangani oleh pimpinan kemudian disampaikan kepada pejabat atau petugas yang dituju, misalnya sekretaris, untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, pelaksanaan tindak lanjut. Pihak penerima disposisi menjalankan instruksi sesuai arahan pimpinan. Contohnya meneruskan informasi kepada guru dan orang tua atau menyusun kebijakan internal sekolah sesuai isi surat. Terakhir, pengarsipan. Setelah seluruh proses selesai, surat beserta lembar disposisinya diarsipkan sebagai bukti administrasi dan dokumentasi resmi sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur telaahan staf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang telaahan staf berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2023 yang berisikan kepada yang terhormat dari mana surat ini berasal, tanggal surat, nomor, lampiran, dan hal atau tentang dengan apa surat ini berkaitan. Telaahan staf juga dilengkapi dengan 6 poin sebagai berikut, yaitu persoalan, penanggapan, fakta-fakta yang mempengaruhi, analisis, kesimpulan, dan saran.
Di bagian bawah kanan surat terdapat nama jabatan, nama pangkat, golongan, serta NIP. Telahan staf. Pada seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tanggal 2 April 2020 nomor 879/Disdik. Hal pelaksanaan sistem kerja dan perpanjangan masa belajar di rumah. Yang pertama persoalan. Bagaimana pelaksanaan sistem kerja aparatur sipil negara ASN dan perpanjangan masa belajar dari rumah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, peranggapan. 1. Penyebaran COVID-19 masih berlanjut sehingga diperlukan langkah antisipatif di sektor pendidikan. 2. Aktivitas pembelajaran tatap muka dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. 3. ASN tetap dituntut untuk melaksanakan tugas kedinasan walaupun dari rumah. Yang ketiga, fakta-fakta yang mempengaruhi. 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. 2. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1-1069/BKP SDM tanggal 31 Maret 2020. 3. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 800/960/BKP SDM tentang pelaksanaan sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Yang keempat, analisis. Kebijakan perpanjangan masa belajar di rumah serta pelaksanaan sistem kerja ASN dari rumah merupakan upaya strategis untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kelima, kesimpulan. Pelaksanaan sistem kerja ASN dari rumah dan perpanjangan masa belajar di rumah adalah langkah tepat dalam kondisi darurat COVID-19 sesuai arahan pemerintah, pusat, dan daerah. Yang keenam, saran. 1. Kepala Satuan Pendidikan agar memastikan pelaksanaan pembelajaran dari rumah berjalan efektif. 2. ASN Dinas Pendidikan tetap melaksanakan tugas secara optimal melalui mekanisme work from home. 3. Larangan bepergian ke luar daerah dan kegiatan mudik bagi pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, dan pegawai dinas pendidikan harus ditegakkan secara konsisten. Bisa dilihat juga di pojok kanan bawah ada nama jabatan, nama penyusun, pangkat atau golongan, dan NIP. Dan yang terakhir, pendapat saya tentang mengapa disposisi dan telahan staf penting agar bawahan berperan aktif, kritis, dan tidak hanya menjadi pelaksana. Menurut saya, disposisi dan telahan staf penting karena keduanya berfungsi bukan hanya sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong bawahan lebih aktif, kritis, dan partisipatif dalam organisasi. Misalnya disposisi. Contohnya dia memberikan arahan umum dari pimpinan bukan instruksi detail. Contohnya yang kedua, telahan staf. Contohnya memberi ruang bagi staf untuk menyampaikan pendapat, analisis masalah, dan rekomendasi kebijakan. Yang ketiga, dampak bagi organisasi. Itu membentuk budaya kerja yang dialogis, pimpinan memberi arah, staf memberi analisis, serta mengurangi pola kerja yang kaku dan birokratis. Jadi, disposisi membuat bawahan bergerak aktif, melaksanakan arahan, sedangkan telahan staf membuat bawahan berpikir secara kritis dan memberikan masukan. Keduanya saling melengkapi agar bawahan tidak sekedar pelaksana tetapi juga kontributor ide dan solusi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video singkat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman-teman yang telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.